Halo, pro viewers, kembali lagi kita di program Cakap-Cakap. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, banyak berbicara tentang hal-hal yang istimewa juga. Berbicara bukan sembarang berbicara, kita berbicara menggali cerita, ya kan? Aduh, cakep, cakep. Ini barista bukan sembarang barista, tapi barista sudah keliling dunia. Oke, kita kenalkan Bang Johnson. Oke, terima kasih Bang Valdes. Salam kenal semuanya. Terima kasih atas undangannya. Suatu kehormatan bagi saya. Oke, apa kabar Bang Johnson? Baik, baik, baik. Selain jadi barista, sibuk apa sekarang Bang? Ya pastinya ya tetap menggeluti dunia kopi ya, karena usahanya majornya kopi. Jadi tidak lepas dari kopi sih. Kopi, oke. Sebelum kita bicara banyak tentang kopi Bang, Bang Johnson ini adalah salah seorang barista yang cukup kita banggakan lah sebagai anak Sumatera Utara yang sudah keliling Eropa, masuk sudah wilayah Amerika juga Bang ya? Sudah Afrika juga. Afrika juga, luar biasa. Australia, Asia. Jadi kecuali Antartika. Ya, Antartika payah kopinya di situ, beku langsung. Beku. Ya, jadi kita memang harus menggali banyak experience dari Pak Barista ini. Bagaimana sebenarnya apa profesi barista, kemudian seperti apa kopi-kopi yang diminati dunia, dan bagaimana keunikan-keunikan kopi sebagai lokal konten, lokal wisdom kita, ya Bang ya. Artinya selama ini kita tidak tahu lah bahwa barista-barista yang ada di internasional di dunia itu sebenarnya banyak datang dari Indonesia. Apalagi ternyata ada barista yang asal sumbernya dari Sumatera Utara yang sudah sampai kepada Eropa, Afrika, bahkan sampai ke Amerika. Bang, kita mau menggali nih soal bagaimana, dari mana sih mulainya Bang bisa sampai jadi barista gitu? Oke. Cerita sedikit Bang. Sebenarnya kayak apa ya? Ya mungkin sedikit terjebak ya, karena pada saat aku kuliah dulu, Yes. pengen cari kerja, jadi saya kuliah sampai kerja S1 itu. Oh iya, oke. Saya melamar suatu perusahaan dan saya tidak tahu itu perusahaan adalah perusahaan eksportir kopi. Ya. Nah saya ditempatkan di laboratorium pada saat itu sebagai QC. Nah di situ saya baru tahu bahwasanya kopi itu unik dan banyak gitu. Yang selama ini ya early di tahun 2000 itu masih banyak yang untuk diekspor. Sedangkan yang di lokal itu yang minumnya adalah ya undergrade lah kalau kita bilang. Iya. Di bawah grade 5, grade 4, grade 5, grade 6 gitu. Disitulah pengalaman mengenal biji-bijian kopi itu ya Bang ya, di laboratorium itu di ya? laboratorium. Dan kemudian pada saat itu kan juga ada apa ya, kayak buyer itu kan dari luar, dari Amerika, dari Jepang, dari Eropa. Nah kita itu banyak belajar dari mereka gitu. Kami ini yang di laboratorium itu banyak belajar dari mereka langsung. Jadi kayak apa ya, on the job training lah gitu ya, di coaching langsung dari mereka gitu. Oh gitu, soal pemilihan kopi yang kualitas ekspor gitu ya? Terutama cita rasa. Cita rasa ya? Cita rasa. Karena kan kalau kopi secara fisikal itu kan mungkin defeknya nggak kelihatan. Mungkin secara defek untuk fisikal itu oke. Tapi begitu di cita rasa, kopinya itu mungkin ada cacatnya di cita rasa. Oke, dari mulai QC, kemudian bergeser menjadi barista gimana nih prosesnya nih? Nah, jadi kan karena QC itu kan seperti penulis ya. Jadi mencicipi, menilai daripada kopi itu sendiri. Kemudian saya sempat berhenti dari kopi sekitar berapa tahun ya? 1 tahun doang, dan saya absen lah ya sempat ya. Absen, tapi saya bantu kembali lagi ketika di NGO. Saya bantu NGO, dan NGO-nya itu kan concern di pertanian. Nah, terutama di para petani di dataran tinggi, yaitu kopi. Oke. Nah, di situ kan miris ya. Nyambung lagi nih ya. Ya, kembali lagi nostalgia kan. CLBK. Nah, kemudian kopi itu sendiri kan kita lihat petani itu miris ya. Sedangkan saya pernah bekerja di eksportir. Ya, jadi ada gap kan gitu. Kita mencoba menjembatani, mengurangi value chain-nya mereka, supply chain-nya mereka diperpendek, jadi menghilangkan sistem ijon pada saat itu. Idealisnya kan seperti itu. Dipotonglah kompas-kompas yang tidak perlu ini ya. Tapi tidak dipotong total, tapi kita ajak para tengkulak kalau mau dikatakan, atau trader lokal bahasa halusnya, diajak kerjasama gitu ya, dengan supaya mereka. juga kan ini saudara-saudara mereka sendiri. Kenapa harus saudara jeruk makan jeruk kan gitu. Jadi kita coba untuk mengajak kerjasama, berbagi gitu. Nah, kita bentuk kayak koperasi, kemudian pemasaran. Nah, di situ sebenarnya
di early tahun 2009 itu saya mencoba memasarkan kopi. Nah, ketika memasarkan kopi ternyata memasarkan kopi Green Bean itu tidak segampang yang kita kira, yang saya kerja di eksportir. Nah, saya melihat peluang ada di roaster. Ada peluang di roaster, saya roaster ternyata. Roaster sendiri nih? Roaster sendiri. Tanpa di training, tanpa di ini, hanya belajar aja? Kalau di lab kan sudah ada dulu. Oh iya, jadi sudah ada pengalaman basic. yang di lab itulah dibawa. Iya. Oke. Nah, setelah di roaster ternyata ada satu level lagi nih yang belum selesai, peracik kopinya. Oh gitu, nah, berarti sudah dari hulu dulu ini ceritanya, hulunya, baru ke hilir. Berarti jarang-jarang ya berarti ya? Iya. Dari mulai hulu langsung hulu dulu ya? Dari petani, kemudian saya mengetahui sistem pasca panennya, kemudian di tengahnya itu. Jangan-jangan sempat nanam kopi enggak? Enggak sempat, jadi petaninya enggak? Nanam, saya punya kebun. Oh iya? Saya punya kebun di daerah Balige sana. Dari daerah Balige ya? Kopi apa namanya itu? Kopi lintong? Bukan ya? Bukan. Ya, kalau dia kategori taput sebenarnya kopi lintong kan, tapi sebenarnya kopi lintong itu kan spesifik dia di daerah Lintong Niuta aja, di Humbang. Oh gitu ya? Ya kita bilang kopi Toba lah, karena kabupatennya Toba, beda dengan Humbang kan. Iya. Berarti dari petani, kemudian jadi QC, pemilih biji-bijian kopinya, kemudian jadi ininya, roaster, baru jadi barista. Gila, lengkap betul. Ya, masih kalau saya di dunia kopi kan baru 20-an tahun. Jangan ngejek lah bang. Jadi masih banyak yang senior saya yang 30-an tahun, 40-an tahun suhu saya masih banyak loh sebenarnya di AIKI. Oke, di Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Oke, dari barista ada cerita menarik yang saya dapat. Abang sampai keliling dunia. Keliling dunia ada ceritanya ya. Jadi di Eropa, Amerika, Asia sampai Afrika Bang bilang kan untuk jadi barista. Oke, Bang. Jadi cerita, ketika 2010 saya pameran di Korea. Waktu itu saya masih bawa Green Bean dan Roasted. Kan ada 2 pameran di Korea, satu cafe show yang di Seoul, yang di daerah Gangnam, satu lagi di Busan. Nah, waktu itu saya pameran di Busan itu ada short course tentang manual brew. Itu alat yang nggak pernah saya lihat di Medan. V60 2010 loh ini cerita. Oh iya ya? Ya. V60 ya di situ ya? 2010. Mungkin sekitar 13 tahun yang lalu lah. Nah, karena saya cuma bawa mesin kayak mesin espresso, itu udah keren banget kan gitu pada saat itu. Nah, saya belajar. Ada short course saya ikut belajar di sana. Di Korea itu ya? Di Korea. Dengan aku minta bahasa pengantarnya waktu itu bahasa Inggris. Dikasih. Jadi diajari manual brew pertama kali saya belajar di Korea. Oh iya ya? Tempat yang tidak tumbuh kopi. Oh, gila. Kan konyol kan? Berarti kopi mereka datang dari mana? Dari Indonesia, dari seluruh negara ya? Termasuk salah satu Sumatera Mandailing, Sumatera Lintong, mereka mendewakan banget gitu. Oh gitu ya? Mereka sasaran, oh you from Sumatera? Yes, I from Sumatera. Yeah. This Mandailing is for my hometown actually. And this Lintong also my hometown. Okay. Because I'm the not Sumatera citizen pada saat itu. Mereka sangat, mereka welcome banget mengajarin aku manual brew gitu. Berapa lama itu Bang belajarnya? Short course-nya cuma 2 hari sih. 2 hari ya? Tapi cukup lah, karena itu kan manual brew kan. Dan alatnya itu baru banget bagi saya, kettle kayak gini. Akhirnya saya belanja kan. Alat-alat yang sekarang sudah dikenal banyak oleh barista lah ya sekarang yang sudah familiar jadi barang umum sekarang, barang umum sekarang. Dulu tidak pernah dikenal oleh orang ya. Ketika saya pulang ke Indo, ke Medan, saya praktekkan ke teman-teman juga aneh. Oh iya. Ini kopi atau teh? Kok encer banget? Karena kan sama ini minum tubruk, minum mesin espresso gitu. Kental gitu ya. Kental. Iya. Belum dikenal kopi yang model teh gitu ya. Belum. Nah, itu 2010 kan, 2011 saya ketemu dengan teman-teman di Kementerian Pariwisata. Pada saat itu di China, aku ketemunya di Guangzhou. Oh, di China itu dalam rangka apa Bang waktu itu? Pameran juga? Ya, waktu itu saya mewakili dari Kemendak, Kementerian Perdagangan. Untuk memamerkan semua biji-bijian kopi kita. Iya. Oke. Kemudian di Guangzhou di China, China Selatan, Southern China. Saya ketemu dengan salah satu orang dari Kemenpar, dia minta kopi, dia bilang kopinya enak. Nah, kita ada bawa barista loh katanya. Di setiap pameran kita, gitu. Terus so what gitu kan, kayak bagi gue kan, pada saat itu apa hubungannya kopi dengan pariwisata? Aku masih nggak ngeh. Karena di otak saya kan trading, dagang, cuan kan. Masih gitu. Bisnis lah nih pikirannya. Ya pure bisnis lah gitu. Oke. Terus lu punya certified barista nggak? Punya, aku bilang. Terus nanti kalau kita lihat ya dikurasi gitu. Ya udah, coba dikurasi, ya lolos kan. Kemudian penugasan pertama itu di Chennai. Di India. Ditugaskan di India dan saya tolak. Ini sudah masuk ini ya program Kemenpar ya waktu itu ya. Saya tolak karena yang membawa Coffee Corner itu Pak Sapta waktu itu. Sapta Odang.
Bukan Sabta Odang. Pak Sabta, Wakil Menteri Pariwisata. Wakilnya Bu Mari Elka. Pak Sabta, orang kementerian. Nah, dia wakil menteri. Dia ingin setiap pavilion Indonesia itu ada ciri khas sendiri selain kapal pinisi katanya. Oke, kapal pinisi itu kan baharinya kita. Iya, bahari kita. Tapi kita punya food and beverage yang jadi beverage kita itu apa? Kopi. Beliau kebetulan suka kopi dan dia melihat potensi setiap di luar negeri kopi shop itu ada di mana-mana dan menjual kopi Indonesia terutama Sumatera dan Jawa. Kenapa kita tidak mengenalkan announcement dengan kopi-kopi kita sendiri sehingga orang tahu Sumatera itu ada di Indonesia, Java itu ada di Indonesia, tidak hanya Bali gitu loh. Pengenalan Indonesia itu bisa masuk lewat kopi ya. Jadi kalau sekarang bahasa kerennya itu adalah gastrodiplomasi ya. Lewat kuliner ya, salah satunya kopi ya. Benar. Setelah dari Chennai kemana bang? Chennai itu saya tolak Pak. Nggak jadi ke Chennai ya? Karena pada saat itu saya juga lagi di China, kemudian ada satu lagi diminta ke Kunming di Yunnan sana, di China juga saya tolak karena pada saat itu saya juga di China ada kegiatan yang sama. Kemudian panggilan terakhir itu di Hong Kong. Nah kebetulan Johnson lagi di Hong Kong, ya udah saya extend aja nggak pulang. Udah terakhir kata orang dari teman-teman kementerian, kalau kamu tolak sekali lagi nih yang Hong Kong, udah namamu blacklist. Sombong banget disuruh panggil kok nggak datang. Aku bilang Bu, izin Bu, saya bukan sombong, waktunya nggak match. Aku bilang, saya udah duluan di luar negeri, kemana saya pulang? Lah kan kamu bisa pulang ke Indonesia, nanti kita terbangkan lagi. Ya mungkin karena belum kenal ya. Masih baru-baru lah waktu itu. Masih chemistry-nya belum dapat. Betul. Dan ya berlangsung lah dari 2012 ya until now. Gitu ya. Until now. Berarti sampai sekarang masih ambasadornya Kementerian Pariwisata untuk kopi. Ambasador lah kita bilang ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan tanggal 16 masih ditugaskan ke Kuala Lumpur. Kemarin yang terakhir bulan karena COVID ya baru sembuh. Aku terakhir yang tahun lalu itu cuma dapat 3 negara, ATF ASEAN Tourist Forum yang kemarin tahun ini di Jogja, tahun lalu di Kamboja. Gitu ya. Yang buka Perdana Menterinya sendiri Hun Sen. Terus kemudian dikunjungi juga sama Perdana Menteri. Kita. Sama Hun Sen juga. Ya, sama Hun Sen sama Perdana Menteri. Terus yang kedua Hun Sen minta kopi nggak waktu itu? Agak cepat sih. Sempat cicip. Kopi tubruk apa kopi apa minta ya? Enggak, pada saat itu aku bawa manual brew. Manual brew. Iya. Terus kemudian yang kedua itu di mana ya? Saya di India. Di India, di Noida di India. Iya. Kemudian yang terakhir bulan 11 di London. Di London ya. WTM. Iya. Total di Eropa udah berapa kali ya Bang lakukan? Ini dalam konteks show kopi kopi Indonesia ya di pameran-pameran kopi kita ya gitu ya mereka Abang ada di situ ya sebagai barista ya gitu ya. Lebih tepatnya sebagai gini ya, di Indonesia itu kan kalau di pariwisata itu punya pavilion. Iya, pavilion Indonesia, pavilion negara kan. Pavilion negara itu punya coffee corner. Nah, baristanya cuma 1. Gitu ya. Tiap negara punya tuh Bang. Negara-negara penghasil kopi, contohnya kayak Guatemala, Brazil, mereka juga pamerin kopi. Gitu ya. Italia juga, walaupun nggak ada negara penghasil kopi karena dia culture-nya kopi. Kemudian mesin-mesinnya juga datang dari sana ya. Jadi mereka juga ada kopinya. Gitu. Jadi kita bersaing dengan kopi-kopi luar negeri juga sebenarnya. Iya betul. Kira-kira Bang, kalau misalnya bisa di-sharing pengalaman apa yang Bang dapat selama menjadi peracik kopi lah untuk melayani konsumen di Eropa itu, mereka pengennya kopi model apa sih gitu yang mereka pas dengan lidahnya mereka, lidah orang Barat sama lidah orang Asia ini kan pasti beda lah ya kan. Dalam ini kan, dalam taste ya kan pasti kan. Kalau kita flashback ya, kalau kayak di Jepang itu mereka suka manual brew sih. Jepang ya. Hong Kong, ya Asia Timur itu lebih ke manual brew. Taiwan terutama, Taiwan, Jepang itu culture kopinya kuat banget. Nah kalau Eropa, Italia mereka belum bisa menerima manual brew. Gitu ya. Ya saya pernah buat manual brew di Italia, mereka tidak suka. Nggak terlalu mereka suka tetap ya? Espresso. Gitu ya. Nah kalau di Jerman, ya Jerman itu susu lah ya. Jerman lebih suka yang spice, sama Finland Finlandia. Kopi yang diracik dengan rempah. Nah, saya pernah dapat tugas dari Kemenpar itu membuat kopi rempah. Jadi saya meracik dengan
8 dan 9 rempah Indonesia. Oh iya. Jadi mereka sangat senang. Apa aja itu yang dari star anise atau bunga lawang, kemudian cengkeh, clove, kemudian nutmeg, pala, kemudian kapulaga, ya. Kemudian 5 cengkeh, jahe merah, kemudian ke-6 cinnamon, kayu manis, yang ke-7 itu saya pakai black pepper, yang ke-8 saya pakai aren. Oh iya. Kadang 7, kadang 8. Kebanyakan 8 karena pakai gula aren. Dan gula arennya harus yang Sumatera Utara. Oh iya ya. Oh udah pasti itu Sumatera Utara yang paling bagus ya. Karena gitu kalau di Jawa gula Jawa kelapa. Kita masih gula ini aren asli ya. Asli. Saya belinya ambilnya dari Langkat. Enggak yang dari Tanah Karo. Oh gitu. Karena Tanah Karo lebih baik buat tua jadi. Susah cari yang orinya. Ada tapi effortnya harus besar. Jadi itu diramu sendiri dengan resep sendiri gitu ya. Saya racik dulu. Saya resep lah ya ceritanya ya. Iya, saya racik dulu, baru saya icipin, baru ini. Oke. Sama bahan ke-10 itu ya kopi, susu lah. Iya. Mereka saya suka. Iya. Nah, bahkan saya pernah buat tip box itu tips ya. Biasanya kan pastinya tips itu cuma main-main ya. Dapat uang receh bisa beli tempelan kulkas bagi teman. Karena 1 euro, 2 euro kan lumayan kan. Betul. Nah, pernah saya dapat itu sekitar saat dia suka minumannya dia bayar 20 euro. 20 euro berarti sekitar berapa itu? 300. Iyalah kali 15.000 ya sekarang kan 16.000. Iya, 360.000 itu satu cangkir. 360.000. Dia bayar. Tips loh, bukan saya minta loh. Oh, karena kita nggak boleh minta bayaran. Oh iya, di pavilion itu ya, karena itu gratis ya? Ya gratis. Ya terserah lu mau kasih tips atau tidak, karena itu memang semua kayak gitu. Oh iya. Ketika abang jadi barista di pavilion di Kementerian Pariwisata itu memang ada seleksinya? Enggak? Ada seleksi ya? Ada dong. Oh iya. Hebat juga bisa lolos ya. Yang paling berapa banyak waktu itu yang ini? Kalau kami itu mungkin tidak lebih dari 5 orang sih seluruh Nusantara. Oh gitu ya. Yang tidak lebih dari 5. Ikut seleksi itu ya? Iya, pastinya mereka punya, pasti track recordnya ada. Kemudian yang kedua bisa berbahasa asing lah. Ya minimal bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris ya. Ya, kemudian kita harus punya knowledge untuk bisa memperkenalkan pariwisata Indonesia yang terkait dengan dunia kopi. Misalkan Danau Toba gitu cerita. Because our coffee like Lintong is surrounding Lake Toba gitu. Gayo Highland, Toraja dengan budaya. Pengetahuan biji kopinya juga diuji juga sama mereka. Ya pasti lah. Pasti itu ya. Jadi mereka tidak mau baristanya itu pasif seperti robot, kayak vending mesin. Yang nggak bisa komunikasi. Ikut juga melakukan. Ya, jadi harus bisa menjadi endorser daripada pariwisata Indonesia yang di daerah-daerah kopi. Barista termasuk jadi ambassador juga di dalam. Ya, karena kan daerah kopi sendiri kan memang daerah yang cakep ya untuk pariwisata, terutama pegunungan. Let's say kayak Bondowoso. Bondowoso di Gunung Ijen. Ijen ini cuma 2 di dunia yang punya Blue Fire Ijen. Kan enak kan kita menjualnya gitu. Kalau kita jual misalkan let's say kayak Lintong, kita bisa cerita tentang Danau Toba, paling unik air mandi soda cuma ada 2 di dunia kan gitu. Nah banyak hal yang bisa kita ceritakan. Berarti dari barista itu berangkat kemana-mana untuk mempopulerkan Indonesia ya, termasuk Sumatera Utara ya. Harapan saya sih kepada barista-barista Indonesia, terutama yang Kota Medan, jangan hanya tahu meracik kopi, tapi harus tahu storytelling yang begitu kuat gitu, tentang asal muasal kopinya, dari daerah mananya, kemudian itu yang menjadi ini suatu produk itu punya harga yang valuable daripada menjadi sebuah komoditi. Itu yang menjadi satu poin saya, Bang. Sekarang kan sedang lagi happeningnya nih, jadi profesi barista ya kan. Sementara kalau mendengar cerita abang, memang abang sudah inilah ya, sudah hatam lah di kopi kan, karena masih banyak yang lebih hatam. Mulai dari mulai menanam sendiri, jadi kisi, kemudian akhirnya memilih jadi barista. Artinya kan dari proses hulu ke hilir itu kan sudah dialami gitu. Jadi munculnya profesi barista sebagai profesi yang baru sekarang kan. Anak-anak milenial nih kan udah senang nih kan untuk profesi-profesi baru yang lebih prospektif ya gitu ya. Salah satunya barista ini. Apa kira-kira yang abang lihat? Apakah perlu ada sekolah kopi gitu? Kira-kira. Kenapa abang tidak menggagasnya gitu? Dengan segala pengalaman untuk negara Eropa, ada berapa banyak negara yang abang datangi? Wah, sebentar ya, saya counting dulu ya. Turki, hitung. Turki, Bulgaria, berapa? Jerman, Belanda, Finlandia, Spanyol, Inggris, mana lagi? Saya lupa. Nanti dokumentasinya kita minta ya, biar tayangkan di sini ya. Sekitar 7 atau 8 Eropa. Ya, Afrika?
Afrika cuma satu, South Africa, karena itu South paling Afrika, aman. Afrika Selatan ya. Karena itu yang paling aman. Sisa banyak konflik. Oh iya, di Johannesburg ya. Iya, di Johannesburg. Oke, di Amerika? Amerika di New York sama di Vegas. Vegas ya. Amerika Latin dah, Belum. Belum Amerika Latin ya. Oke, mudah-mudahan nanti abang sana lah Amerika Latin. Amin. Tapi daerah kopi juga perlu juga kita challenge saya kopinya mereka ya kan. Amerika Latin kan daerah kopi kan. Iya. Nah, aku akan menjawab sih yang pertanyaan tadi ya. Poin pertanyaan tadi. Kenapa nggak bikin sekolah kopi untuk barista-barista lokal? Kalau saya sih melihatnya gini dulu ya, ada perubahan anak-anak muda, pergeseran habit ya. Kalau kita nggak mau sebut dia culture, habit dari yang non coffee menjadi coffee itu sangat bagus ya. Jadi sehingga generasi muda kita itu akan terhindar dari drug dan alkohol. Nah itu poin penting karena dengan adanya kopi mereka melupakan dua hal yang memang kita tidak setuju. Sangat berbahaya untuk generasi masa depan kan, apalagi generasi Z, Alpha kan gitu ya. Nah generasi Z dan Alpha ya kita sangat concern. Kalau kita kan yang kayak generasi X gitu kan generasi sandwich kan, yang masih dapat tekanan dari baby boomers. Betul. Tapi melihat perkembangan yang dari generasi Z atau Alpha. Nah tentunya bagi aku ini sebuah arah yang positif. Nah, terkait dengan sekolah kopi sendiri itu yang dari negara itu udah disediain dari pemerintah. Saya artinya Pol Banten, Politeknik Pertanian itu yang punya Kementerian Pertanian itu sudah ada sekolah kopinya. Oh, udah ada sekolah kopi. Kemudian SMK kopi yang dibangun oleh Pemprov Su itu ada di Madinah, di Madinah Natal. Ya mungkin itu masih pilot project ya. Pilot project. Tapi nanti ke depannya pasti seperti itu. Nah, kalau untuk sekolah kopi non formal itu sudah banyak. Aiki sendiri kita udah buat. Udah bikin ya Aiki ya? Dari tahun sekitar 2008 kita sudah buat. Namanya sekolah kopi atau klinik kopi atau semacam workshop kopi namanya? Kalau kita sebutnya Aiki Academy pada saat Akademi ya? Akademi malah Aiki Academy. Jadi berapa lama itu sekolahnya, Bang? Kalau di kita di barista itu sekitar 8 hari sebenarnya. 8 hari ya? Tapi sekarang kan kami juga Aiki bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Vokasi dan Produktivitas miliknya Kemenaker yang di Jalan Gatsu dekat Lotemat. Itu ada konsennya bidang pariwisata, ada baristanya. Oh, ada baristanya juga. Nah, kita juga mengajar di situ dan menjadi asesor di situ. Udah banyak belum barista yang dihasilkan oleh sekolah Akademi Aiki ini? Udah lumayan. Kalau Aiki totalnya dari kami pribadi ya, kalau kami pribadi itu, saya pribadi itu ada 2.000-an orang. 2.000-an orang? Oh, lulusannya 2.000-an orang. Dan tersebar lah itu berbagai kafe ya? Dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Papua. Oh, sampai Papua. Oh, gitu. Abang jadi konsultan untuk membuat coffee shop juga nggak kira-kira? Untuk sementara belum. Karena gitu. banyak juga sekarang barista jadi berperan. Iya, sekarang banyak sih orang yang banyak. Nah, kalau aku sih mau jadi konsultan itu malu ya, sebelum portofolionya nggak harus jelas dulu gitu. Kenapa malu? Ini karena gini, portofolionya kan udah banyak betul itu, udah tebal malah. Saya pernah membangkrutkan 4 coffee shop soalnya. Oh ya. Nah, saya harus honestly ya, jujur ya. Tapi itu coffee shop saya sendiri ya. Oh, coffee shop. 4 kali, karena waktu itu 2010 saya udah buka coffee shop, 2012 saya udah buka di Jakarta. Oh iya. Tapi entry-nya kan belum tepat, belum booming kopi seperti saat ini. Iya. Jadi ketika kita mengedukasi orang minum kopi tanpa gula, orang bilang pahit banget gitu. Iya. Nah, mereka masih bikin kopi yang harus pakai gula. Saya sering bilang, ini mau bikin cola atau mau bikin sirup? Oh iya. Gitu. Lu mau buat jus ya? Ini there's no orange juice, gue bilang. Dia pakai gula, tapi orang itu belum bisa. Iya. Belum terima kopi yang tidak manis ya. Iya, jadi saya masih masuk ke dalam entering kepada masa yang belum tepat. Pada saat itu sih anomali. Anomali udah ada. Anomali udah ada, kopi tofi udah ada, dan beberapa kopi yang besar-besar udah ada. Tapi karena punya aku kecil ya, akhirnya tergerus oleh inilah. Iya. Persaingan kompetitor. Oke. Marketnya masih kecil pada saat itu, pada Jakarta loh. Iya. Kemudian saya buka 3 di Medan, bangkrut juga semuanya. Tapi sekarang kan udah sukses. Iya, kalau sekarang sih established ya, karena market udah ini ya. Aiki Coffee kan udah ngetop lah kan di Kota Medan ya kan. Marketnya udah ini. Bagi penikmat kopi udah paham lah mau pergi kemana untuk menikmati kopi yang sesungguhnya ya kan. Iya. Masyarakat udah sekarang lebih bisa acceptable kopi lah. Karena dulu sebelum adanya barista, kopi itu identik minumannya orang-orang yang pekerja keras. Ya, betul. Gitu. Karena yang jual kan warkop pinggir jalan ya. Gitu. Jadi kopi itu belum menyentuh kalangan atas. Nah, sekarang kan kopi siapapun dia, mau presiden, mau perdana menteri, mau siapa menteri, mereka ngopi sekarang. Jadi kopi itu dengan sendirinya naik kelas gitu. Yang saya lihat sih cepat ya Cepat
meroketnya apa namanya demam kopi ini ya. Artinya orang-orang penikmat kopi sekarang knowledge kopinya kan luar biasa juga ya. Mungkin ya karena ada open source ya, Google apa segala macam. Jadi mereka lebih banyak apa namanya dapat pengetahuan kopi ya yang lebih banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya pengetahuan kopi yang sangat banyak itu artinya barista juga tertantang juga lah ya untuk ini ya, untuk memberikan yang ini ya, yang kualitas yang lebih baik ya. Ya pasti. Karena konsumen kan sudah lebih kritis gitu ya kan. Iya. Nah sekarang kan juga barista itu harus upgrade sendiri pengetahuan dia. Iya. Terutama untuk cara nyeduh segala macam bahan baku. Karena gini, barista itu kalau punya storytelling yang bagus, dia tuh bisa menjual lebih mahal dan lebih acceptable. Karena yang dihargai itu ya sudah seperti handmade ya. Iya betul. Jadi sebuah produk yang di handmade itu nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Ada kopi-kopi yang signature juga ya. Iya betul. Kalau saya sih percaya itu ya. Jadi konsumen yang sekarang juga sangat kritis kan karena yang open source kemudian. Yang paling penting sih kopi itu mudah dipelajarin. Iya gitu ya. Kopi itu sangat mudah dipelajarin. Cuma untuk memahaminya perlu waktu. Wah, ya itu semua. Segala sesuatunya memang itu mudah dipahami tapi butuh waktu. Kok jadi curhat? 20 tahun ya di kopi ya Bang ya. Iya, 20 tahun. Kira-kira Bang, sebagai penutup, apa kira-kira harapan Abang untuk barista atau mereka barista lah ya yang sedang bekerja di kafe, yang sedang mengembangkan diri, mengupgrade diri. Kemudian ada juga barista yang sudah mungkin sudah waktunya nih mau bikin coffee shop, akan gitu kan mereka kan melangkah dari satu step ke step yang lain. Kira-kira sebagai barista yang sudah banyak pengalaman di dunia internasional, kira-kira apa yang Abang lihat dari pengalaman-pengalaman berbicara dengan banyak barista lah ketika Abang di pavilion internasional, di pavilion Indonesia, di internasional kan pasti ketemu banyak dengan barista. Iya, barista-barista luar negeri. Iya, mereka kan pasti sharing kan, pastilah sharing ya kan, apa yang kira-kira bahkan nanya gaji, berapa gajimu di sana? Curhat-curhat gaji juga iya, ya. Enggak, kalau kerja di negaramu berapa gajinya? Iya, gitu. lupa aku nanya. Nggak ada tawaran rupanya jadi barista internasional gitu. Di salah satu kafe di Amerika pernah. Oh, pernah ditawarin? Kemarin di London juga ditawarin. Oh, ditawarin. Kenapa? Nggak di situ. Masih alasan inilah. Apa ya? Kalau kerja di luar negeri kemudian hanya sebagai barista mungkin tertarik sih, tapi karena juga ada punya usaha jadi pengen ini sih lebih ngembangkan usaha di lokal lah. Gitu dan bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman barista yang baru lah. Waduh, mulia kali memang Bang Johnson ini. Aduh, luar biasa memang. Oke Bang. Jadi insight-nya sebenarnya gini ya, kalau untuk barista-barista yang lagi existing ataupun yang baru, betul. Paling tidak jadi barista itu kan kita tidak lepas bahwa harus kita sadari kita ada dunia hospitality, pelayanan. Nah, ketika menjadi barista ya kita belajar lah soft skill bagaimana kita punya sebagai orang yang bisa melayani. Karena intinya kita berada di dunia hospitality. Yang kedua, karena dunia pariwisata kan. Yang kedua juga cobalah kejar menjadi barista yang kompeten. Kompeten artinya kalau kita kan sudah punya SKKN ini, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kalau nggak salah nomor tahun 2013. Yang gitu, nomor 370 SKKNI bisa di-download itu. SKKNI 370 tahun 2013. Itu kalau kita bisa mendapatkan sertifikasi itu standarnya udah ASEAN. Berlaku ASEAN. Nah, yang pastinya dengan kita punya sertifikat sebagai barista kompeten kita bisa menuju juga kompetisi. Sekarang kan banyak barista yang sibuk berkompetisi. Betul. Setiap ada kompetisi ikuti, setiap ada kompetisi ikuti. Jadi dia lupa dengan tokonya, dia lupa dengan ininya. Boleh berkompetisi. Tapi kalau dengan menjadi barista yang kompeten, saya yakin dia pasti berani untuk berkompetisi. Nah, apalagi sekarang nanti dengan adanya MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jangan heran nanti kalau di Bali, tiba-tiba ada di Jakarta, barista dari luar negeri ya. Iya, barista dari Filipina, dari Kamboja. Mereka memang job seeker semua. Betul. Gitu. Kita akan menjadi penonton gitu loh. Nah, kalau tidak mengupgrade cepat-cepat. Mereka pasti tujuan utamanya satu Bali. Karena itu memang kayak udah kayak kota internasional. Kedua Jakarta, capital city. Kalau nanti pindah ke IKN. Yang ketiga itu Surabaya. Oke. Nah, mungkin kalau Medan view lah kita lihat yang gitu yang Abang lihat lah yang betul-betul yang Abang alami gitu. Apa kira-kira kelebihan dari barista internasional ini dibandingkan kita yang sudah memasuki masa-masa
profesi, memasuki inilah ya, sudah mulai mengenal barista sebagai profesi, maksud saya gitu. Apa kira-kira yang, bagaimana kelebihan mereka sih itu? Kelebihan mereka itu yang pertama attitude, sikap kerja, disiplin, etos ya. Ya, etos. Kalau kita overall kita bilang attitude, skill kita tidak kalah. Knowledge sama aja ya. Knowledge kita juga nggak kalah, karena kita surganya kopi. Gitu. Banyak varietas yang tumbuh di sini. Kita ini adalah gudang atau surganya kopi specialty di dunia. Yang kita kalah itu cuma attitude. Soal attitude ini boleh kasih contoh bang? Apa kira-kira? Pastinya yang pertama itu kita, kalau untuk disiplin kita kalah. Gitu. Disiplin kita kalah. Kemudian menghargai waktu itu kita kalah. Kemudian ya katanya dulu kan kalau kita baca buku pelajaran, saya masih sempat PMP ya dulu. Iya PMP sama. Pendidikan Moral Pancasila. Anak-anak PPKN sekarang. Entah apa namanya sekarang nggak tahu lah ya. PPKN. Nah, kan dikatakan bahwasanya orang-orang Indonesia itu murah senyum, ramah tamah, suka menolong. Tapi sekarang karena sudah ada digitalisasi kan ada pergeseran, ramahnya kurang kan gitu. Nah itu juga kita kurang ramah gitu dibandingkan yang lain gitu. Sama kayak abang bilang tadi ya, hospitality ya, pelayanan. Kembali ke situ ya, back to basic ya, hospitality. Apalagi kan kalau saya ini juara loh gitu. Nah itu udah lain jadi karena kan masih anak muda, wajar lah menurut saya. Tapi agak ini ya, tapi one day tapi one day mereka akan menyadarin itu. Tapi ya lebih baik kan, better late than never kan. Kan betul, gitu. Betul. Walaupun nanti ya jangan late banget lah untuk sadarnya. Udah keburu orang udah kemana-mana gitu. Nah, saya yakin kok barista kita tuh banyak potensi, karena untuk bahan baku kopi yang ditanam oleh petani kita yang berdedikasi tinggi itu punya semua ciri khas tersendiri. Tinggal bagaimana barista kita ini benar-benar mengemasnya dalam storytelling yang kuat. Iya. Di Sumatera Utara atau di Medan lah khususnya, abang sudah melihat ada perkembangan barista-barista kita. Lihat dari mereka punya komunitas apa segala macam. Kira-kira sudah memadai nggak untuk diperbandingkan dengan paling nggak Jakarta ya kan, Bali gitu kira-kira untuk komunitas barista di Kota Medan gitu. Nah, beberapa kali kompetisi barista kan saya menjadi juri kan. Oke. Untuk di Sumatera Utara, di Medan. Nah, saya melihat mereka sudah mulai growing sih. Mereka growing dan mereka aware. Nah, itu yang penting. Mereka itu peduli terhadap profesi mereka. Namun saya selalu ingatkan, jangan hanya kejar kompetisi. Kan gitu. Kalau berani kompetisi jangan di sini lagi. Internasional. Langsung nasional, langsung. Tapi udah banyak kok sekarang yang berani di nasional. Walaupun 1-2 orang masih ya. Tapi ya yakin aku dengan aku bilang dunia ini kalau kompetisi itu bakal dilupakan orang. Let's say lah saya juara 2021. 5 tahun ke depan saya harus dikenalkan orang adalah juara 5 tahun yang lalu. Atau saya menunjukkan dulu saya juara loh. Tengok IG saya nih, saya juara loh 5 tahun yang lalu. Paling nggak hanya sekedar jadi apalah ya, CV aja di CV lagi. Iya, CV kan. Ya aku bilang setenar-tenarnya Mike Tyson kan gitu, yang juara fenomenal kayak gitu. Ya mungkin anak-anak sekarang yang generasi Alpha atau Z nggak kenal dia. Itu Mike Tyson siapa? Dia buat film pun dengan IP Man 3 siapa dia kan gitu kan. Nggak menarik kan gitu. Nah itu juga karena kalau aku bilang berkarya itu jangan hanya melihat dari sisi prestasi tapi konsistensi. Termasuk juga untuk mengupgrade diri terus ya. Jangan juga melupakan bisnis gitu ya. Ya jangan lupa bahwasanya kalau di barista next stepnya apa. Betul. Next stepnya apakah menjadi supervisor, head of barista. Jangan stop sampai di situ aja gitu ya. Kalau bisa ya memiliki cafe, kemudian ataupun dedikasi di dunia kopi yang lain yang memberikan manfaat banyak kepada orang. Kan gitu. Atau jadi penulis buku kopi gitu ya, atau jadi pengamat kopi gitu ya. Bisa. Oke. Terima kasih Bang Johnson atas penjelasannya yang luar biasa dan atas berbagi pengalamannya. Sharing lah ya pengalamannya. Sharing. Mudah-mudahan anytime lah kalau mau sharing lagi. Iya, mudah-mudahan podcast ini ditonton oleh barista-barista atau yang mulai sedang belajar meracik kopi ya di Kota Medan. Bagaimana sosok Bang Johnson ini bisa menjadi inspirasi lah. Sudah keliling dunia hanya dengan tekun mengenal dan kenal dan kemudian membisniskan kopi. Sampai di sini perbincangan kita di podcast Cakap. Sampai ketemu di next episode. Terima kasih.